di kaidah kebahasaan teks cerpen ya. Kaidah kebahasaan teks cerpen ini penggunaannya ya, pemilihan serta penempatan kata ini dipakai dalam membangun frasa dan kalimat untuk membentuk sebuah rangkaian cerita ya. Jadi kaidah kebahasaan teks cerpen ini penting ya, sudah menjadi maksudnya membentuk sebuah teks dalam rangkaian cerita ya, membentuk sebuah rangkaian cerita ya, teks dalam sebuah cerpen ya. Oke, apa saja sih kaidah kebahasaan dalam teks cerpen? Oke. Yang pertama, ya, menggunakan kata keterangan. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung ya. Lalu yang berikutnya ada gaya bahasa. Lalu gaya bahasa itu mungkin lebih dikenal dengan majas ya, seperti itu. Dan majas itu banyak ya. Mungkin di SMP atau di kelas 10 sudah pernah ya Ibu bahas di majas itu ya, majas ada majas perbandingan, pertentang, pertautan dan lain sebagainya ya. Nanti akan dibahas juga di video berikutnya supaya kalian ingat lagi ya. Cukup nonton videonya Ibu, lalu kalian pantengin ya, kalian lihat, kalian dengerin baik-baik, nempel di kepala, bisa sambil makan-makan juga boleh lah, karena kan kita PJJ ya. Nah, kalau di kelas ya nggak boleh ya, seperti itu. Jadi Ibu akan coba mengingatkan saja nanti ya. Oke, berikutnya kaidah kebahasaan dalam teks cerpen biasanya bahasanya tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena dia ini menggunakan bahasa sehari-hari dan menceritakan kehidupan sehari-hari ya. Jadi mungkin dibutuhkan bahasa yang tidak terlalu baku ya. Jadi kebayang kalau misalnya kamu baca cerpen ya, kalian membaca cerpen dengan bahasa yang sangat baku ya, mungkin akan terlihat atau jadi lebih monoton ya, malah mungkin jadi lebih garing ya. Bosan juga ya seperti itu kalau terlalu baku ya. Jadi mungkin harus ada sedikit bahasa-bahasa daerahnya atau bahasa gaul, lu gue dan seperti itu ya. Oke, lanjut saja ya. Yang berikutnya adalah menggunakan kata sifat ya, dan masih banyak lagi ya, nanti akan dijelaskan secara lebih detail di video selanjutnya. Berikutnya mengenai jenis-jenis cerpen ya. Jenis-jenis cerpen ini ada dua ya, ada cerpen utuh ya. Cerpen yang pertama, jenis cerpen yang pertama adalah cerpen utuh. Cerpen utuh merupakan salah satu bentuk karangan yang memiliki plot dasar yang tertata. Jadi ulang lagi ya, cerpen utuh adalah salah satu bentuk karangan yang memiliki plot dasar yang tertata ya. Jadi plotnya terstruktur dengan baik ya. Pada penulisan cerpen utuh, penulis biasanya tidak menambahkan konflik lain sebelum konflik yang satu benar-benar diselesaikan. Maksudnya gini, dalam sebuah cerpen dia tidak akan memberikan masalah baru ya. Jadi masalah yang pertama beres dulu, baru masalah yang berikutnya. Oke, berikutnya dari segi cara penulisannya, cerpen utuh juga sangat mudah untuk dipahami karena jalan ceritanya tunggal, tidak membuat plot lain dalam sebuah plot utama. Cerpen utuh biasa dibuat untuk menceritakan sebuah cerita yang sederhana dan mudah dipahami. Oke, berikutnya yang kedua ada cerpen tidak utuh ya. Cerpen yang ini maksudnya tidak utuh adalah penulis bisa menambahkan plot lain atau konflik lain ya, sambil mencoba menyelesaikan konflik yang pertama terjadi ya. Jadi kalau yang cerpen yang pertama tadi ya, kalau itu konfliknya harus beres dulu ya, baru akan ada konflik baru. Nah, kalau cerpen yang ini, jenis yang ini, di jenis cerpen tidak utuh ini, bolehlah ada masalah baru ya, sambil menunggu masalah yang pertama beres ya, seperti itu. Oke, berikutnya mengenai tujuan pembuatan cerpen. Apa sih tujuan cerpen ini? Hello ya, tujuan cerpen yang pertama yaitu untuk fungsi rekreatif ya. Jadi bukan kita saja yang keluar ke jalan rekreasi, ternyata cerpen juga ada fungsinya, fungsi rekreatif ya. Yang ini yang pertama ya, fungsi rekreatif ini pada dasarnya digunakan sebagai hiburan ya, sebagai hiburan untuk para pembacanya ya. Jadi karena ini hiburan, maka biasanya memiliki jalan cerita yang cenderung positif dan menyenangkan ya. Oke, fungsi yang berikutnya adalah fungsi didaktif ya. Fungsi didaktif ini lebih pada fungsi pendidikan ya, atau fungsi yang
memberikan pendidikan ya, untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan tertentu kepada si pembaca ya. Jadi apa ya, cerpen yang bertujuan didaktif ini penulis tidak perlu mengungkapkannya secara langsung atau secara ekstensif ya. Isi atau pesan dari cerpen tersebut bisa disampaikan secara tersirat di dalam cerpen ya, seperti itu. Jadi fungsi didaktif tidak hanya berlaku untuk cerpen anak-anak saja, namun juga bisa dimasukkan ke dalam cerpen yang ditulis untuk orang dewasa ya, atau untuk anak-anak remaja ya, seperti itu. Oke, berikutnya ya, fungsi moralitas dan religiusitas. Ya, jadi fungsi berikutnya adalah fungsi moralitas dan religiusitas. Fungsi moralitas ini adalah cara untuk menanamkan nilai moral atau religius kepada para pembaca cerpen ya. Nilai-nilai ini sangat penting untuk diberikan kepada para pembaca cerpen yang masih berusia anak-anak hingga remaja ya. Jadi cerpen ini ya fungsinya mungkin akan membentuk karakter anak, mengubah anak ya. Jadi kalau misalnya kalian dulu ya baca cerpen di majalah Bodit ya, seperti itu, banyak ya cerpen-cerpen yang mengajarkan hal-hal baik ya, hal-hal kebaikan ya, dan lain sebagainya ya. Jadi lebih ke moralitas dan religius ya. Oke. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah cerpen ya, kalian pertama dulu kalian harus tahu fungsinya ya sebenarnya ya. Ini fungsinya apa? Kalau misalnya fungsinya untuk ini, maka kalian akan membuat sebuah cerita-cerita yang mengarah kepada fungsi itu ya. Oke, nilai-nilai dalam cerita pendek ya. Nilai-nilainya apa saja sih ya? Nilai-nilai dari sebuah cerpen ini tidak hanya berkaitan dengan keindahan dalam berbahasa dan kompleksitas jalinan ceritanya saja ya. Jadi nilai atau sesuatu untuk berharga dalam cerpen juga berupa pesan ataupun amanat ya. Wujudnya ada yang berkenaan dengan masalah budaya, moral, agama maupun politik ya. Jadi realitas pesan-pesan itu mungkin berupa pentingnya menghargai tetangga, perlunya kesetiaan pada cem-ceman ya, pada kekasih ya, atau ketawakalan kita kepada Tuhan ya, ketaatan kita kepada Tuhan dan sebagainya ya. Jadi mungkin secara tidak langsung kita bisa merasakan kehadiran pesan-pesan itu ya. Kalau kita misalnya baca cerpen, kalau misalnya kita sangat menyimak ya dengan cerpen tersebut, kita pasti tahu lah sebenarnya ini arahnya kemana ya, pesannya apa ya, seperti itu. Oke. Menurut Suherli ya, dan CS-nya dan kawan-kawan, ada 6 nilai dalam cerita pendek ya. Apa saja itu? Yang pertama, ada nilai budaya ya. Lalu yang berikutnya ada nilai moralitas, ada nilai agama atau religi, lalu nilai pendidikan, nilai estetika, nilai sosial. Oke deh ya. Oke, supaya tidak terlalu panjang ya video ini, penjelasannya secara detail akan Ibu jelaskan di video berikutnya ya. Oke, Ibu lanjut saja pada yang terakhir ya. Bagaimana sih mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek ya. Jadi jika kita ingin mengidentifikasi ya, ingin mengelompokkan atau ingin memahami ya nilai-nilai dalam sebuah cerita pendek, maka kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa dikelompokkan ya ke dalam beberapa jenis ya, misalnya pertanyaan literal atau pertanyaan interpretatif, atau bisa juga pertanyaan integratif, kritis, dan kreatif ya. Apa sih ini pertanyaan-pertanyaan ini ya? Oke, Ibu akan jelaskan saja ya secara singkat saja ya, supaya tidak bertele-tele. Pertanyaan literal ya, pertanyaan literal adalah pertanyaan yang jawabannya tersurat ya dalam bacaan atau ingatan. Ya, dalam istilah lain, pertanyaan literal ini merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan wujud ya. Sedangkan berikutnya pertanyaan interpretatif ya. Pertanyaan interpretatif adalah pertanyaan yang menuntut jawaban ya, berupa penafsiran atau pemaknaan kembali atas kata, larik ataupun isi dari cerpen ya. Yang ketiga,
Ada pertanyaan integratif, pertanyaan yang berkaitan dengan kesimpulan dalam cerpen. Keempat, pertanyaan kritis ya. Ini adalah pertanyaan yang berusaha menyikapi kesalahan atau kekeliruan yang kurang tepat dalam cerpen ya. Lalu ada pertanyaan kreatif ya. Nah, kalau pertanyaan kreatif ini biasanya pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat dikembangkan dalam cerpen ya. Nah, ini jenis-jenis pertanyaan itu akan lebih mudah jika kalian bisa berikan ke dalam bentuk kalimat. Nah, Ibu akan kasih contoh ya. Misalnya seperti ini. Ya, yang ini pertanyaan literal. Ya, apa sih pertanyaan literal apa aja? Contohnya, A, di mana saja dan kapan cerita itu terjadi? Lalu siapa saja tokoh cerita itu? Nah, itu pertanyaan literal ya. Lalu ada pertanyaan interpretatif. Apa maksud tersembunyi di balik pertanyaan tokoh A? Bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B? Lalu ada berikutnya ada pertanyaan integratif, contoh kalimatnya seperti ini ya. Bercerita tentang apakah cerpen di atas? Nah, itu pertanyaan integratif ya. Misalnya saya melihat pertanyaan seperti ini. Lalu berikutnya ada apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpen itu? Nah, ini juga setnya. Lalu berikutnya yang keempat ada pertanyaan kritis. Ini pertanyaan yang cukup serius ya. Ditinjau dari sudut pandang agama, bolehkah tokoh C berbohong pada tokoh A? Nah, jadi menuntut orang untuk berpikir secara kritis ya. Apa kelebihan dan kelemahan cerpen itu berdasarkan aspek kebahasan yang digunakannya? Makin ribet lagi ya, makin susah lagi ya, makin kritis. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah pertanyaan kreatif. Nah, kalau pertanyaan kreatif biasanya mencoba mengungkit ya, mencoba menambahkan sebuah cerita, bentuk cerita lagi ya. Jadi bagaimana sikapmu apabila berposisi sebagai tokoh A dalam cerpen itu ya. Jadi kayak mengundang kita masuk dalam cerita tersebut ya. Atau bagaimana kira-kira kelanjutan cerpen itu seandainya tokoh utamanya tidak dimatikan pengarang ya. Jadi kayak seolah-olah ini bakal ada cerita kelanjutannya ya. Itu jadi ada pertanyaan kreatif. Oke deh. Di sini ya, di sini ada contoh cerpen terbaik yang pernah ada ya. Ada 10 yang Ibu rangkum ya mengenai contoh-contoh cerpen dalam Khazanah Sastra cerpen di Indonesia ya. Contoh yang pertama, ini Bersiap Kecewa Bersedih Tanpa Kata-Kata karya Putri Wijaya. Yang kedua, Tanah Air karya Martin Alaida. Yang ketiga, Inem ya, karya Prabudi Anantatur. Yang keempat, Malam karya Lela Chodori. Lalu yang kelima adalah Sepasang Sepatu Tua karya Sapari Djoko Damono. Lalu yang keenam adalah Laki yang Membelah Bulan. Yang ketujuh, Manusia Kamar karya Seno Bumira Aji Dharma. Lalu yang kedelapan, Malaikat Juga Tahu. Nah, Malaikat Juga Tahu. Kayak lagu apa ya? Ya, suaranya Pawas juga. Oke, yang ke-8 Malaikat Juga Tahu itu karya Dewi Lestari ya, atau nama penanya D ya. Lalu yang ke-9 adalah Waktu Naila ya, karya Jenar Mahesa Ayu. Jadi Dewi Lestari sama Mahesa Ayu ini seorang penulis wanita ya. Oke, yang ke-10 ada cerpen berjudul Terbang ya, ini masih juga karya Dewi Lestari ya. Oke deh, itu saja mengenai materi kita hari ini. Kita sudahkan saja karena cukup panjang ya saudara-saudara. Kita tutup saja, sampai jumpa lagi di video selanjutnya di Indonesia Asik ya, mengupas fashion Indonesia secara asik, mudah dan menyenangkan. Bye.